Sudah lebih 4 pekan bangsa ini dalam kondisi yang mencekam. Masyarakatnya taati aturan umat muslimnya patuhi fatwa ulama. Saling menjaga dan terus menjaga adalah rutinitas hari-hari dari segala hal dan aktivitas. Mulai dari menjaga pertemuan-pertemuan dengan kolega, silaturahmi antara keluarga dan handai taulan, bahkan menjaga diri dari interaksi langsung dengan jamaah dalam ritual-ritual keagamaan seperti sholat Jumat berjamaah, pengajian dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagai sesama makhluk sosial, itulah wujud kepedulian nyata. Di sisi lain, tak kalah nurani bicara, sungguh ada resah yang juga membuat gelisah jika lisan ini tak mencoba untuk berkata, saudaraku, sadarkah kita jika situasi ini belum juga ada kepastian kapan berakhirnya dan kembali lagi membaik. Sementara tanpa kita sadari, perlahan-lahan umat akan atau bahkan mungkin telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dari dirinya sebagai muslim, yaitu iman. Mari kita lihat firman Allah Jalla Jalaluhu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakat, serta tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Walam yahsya ilallah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ta'asa, maka merekalah orang-orang yang diharapkan. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Innallaha ta'ala iza anzala ahatan minas samai ala ahlil ardh. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, ikhwan fillah, tahu apa yang terjadi? Surifat an umaril masajid, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Masya Allah, Nabi menjamin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin, Allah Jalla Jalaluhu. Mari jaga iman, saudaraku, jaga iman, ikhwan fillah. Apalagi kita sekarang di penghujung bulan Sa'ban, yang maknanya sudah diambang pintu Ramadan, menyambut syahrus siyam, bulan puasa, bulan mulia, bulan penuh ampunan. Sungguh harus dengan iman. Semoga terlindung kita dari golongan orang-orang yang tidak beriman atau ingkar di matanya, disebabkan iman kita pada Allah Jalla Jalaluhu, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hari akhirat telah pun tercuri tanpa kita sadar. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dari ayat dan juga hadis di atas mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa dalam situasi wabah atau virus yang mematikan ini, hakikatnya justru kita umat muslim dianjurkan semakin memperbanyak ke masjid, bukan malah menjauh, bahkan meninggalkan masjid. Khususnya saudaraku yang berada di wilayah yang notabene masih belum masuk dalam zona merah atau yang masih belum masuk kawasan berpotensi penularan tinggi, maka antum masih tetap boleh menjalankan kewajiban beribadah seperti biasa dan tetap wajib menjaga diri tentunya. Mari kita lihat pada poin 7 Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Itulah pengecualian. Namun tidak bagi orang yang memang sudah jelas terkena penyakit menular, maka ia tidak boleh dan bahkan dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut mencampurkan diri ke dalam masjid. Orang yang terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain
baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediamannya masing-masing. Poin 2, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Maka disinilah Al-Fakir merasa terpanggil untuk hadir menyampaikan al-haq agar umat faham akan substansi fatwa ulama dan anjuran umara dengan benar dan jelas sejelas-jelasnya. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak atau kebenaran itu sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Sebab umat perlu pencerahan dan butuh pembinaan dalam menjaga iman. Jaga imun memanglah penting, jaga iman jauh lebih penting. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.